Halo teman-teman, kembali lagi kita bertemu. Kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal Olimpiade Matematika tingkat SMA untuk level kabupaten tahun 2026. Kali ini adalah video kedua atau video lanjutan dari video sebelumnya yang sudah membahas dari nomor 1 sampai dengan 4. Sehingga untuk kesempatan ini akan dibahas soal nomor 5 sampai dengan 8. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti atau melihat lagi untuk soal nomor 1 sampai dengan 4 bisa melihat videonya, untuk linknya saya cantumkan di deskripsi di bawah ya. Mari kita mulai bahas untuk soal nomor 5. Yuk jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan soal-soal menarik lainnya. Baik teman-teman, untuk soal nomor 5, soal menyatakan bahwa ada satu set bilangan ya, mulai dari 456 hingga 2026. Pertanyaannya, ada berapa banyak bilangan yang bisa diambil dari set bilangan tersebut yang dalam urutan naik ya. Urutan naik contohnya 456. Jadi angka ratusannya lebih kecil daripada angka puluhannya dan lebih kecil dari angka satuannya. Ya, tidak harus satu lebihnya atau dua lebihnya, yang penting selalu naik urutannya. Oke. Bagaimana kita memodelkannya atau mensimulasikannya? Pertama, karena dari 456 hingga 2026 itu terdiri dari ratusan dan ribuan. Maka alangkah baiknya kita pisahkan dulu. Ya, pisahkan untuk yang 3 digit atau ratusan dan 4 digit atau ribuan. Ya. Yang pertama, 3 digit. Nanti kita cari tahu ada berapa yang 3 digit. Kemudian nanti ada yang 4 digit. Nah, nanti tinggal kita jumlahkan. Ya, kita mulai yang 3 digit. Dalam soal, hanya tersedia angka mulai dari 456 ke atas. Sehingga angka pertamanya juga tidak mungkin 321. Jadi angka itu tidak pernah dipakai saja. Ya, karena depannya saja sudah 4 dan ke atas, 456. Nggak mungkin 3 itu jadi angka kedua atau ketiga. Ya, sehingga angka yang tersedia hanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita hanya bisa menyusun 3 digit angka dari angka-angka ini. Bagaimana caranya? Sebetulnya untuk urutan naik atau tidak itu sebetulnya tidak begitu perlu diperhatikan. Mengapa? Karena setiap kita memilih 3 angka dari satu set ini, itu selalu kita bisa susun naik atau susun turun atau susun acak. Contoh, kita ambil angka, ternyata yang terambil adalah 4, 8, 5. Saya ambil ini. Oke, kita bisa susun menjadi urutan naik menjadi 458. Ya, setiap 3 angka yang kita ambil bisa kita susun naik. Sehingga kita hanya perlu mengkombinasikan atau mencari 3 dari 6. Sehingga sama dengan rumus 6 kombinasi 3, ya. Mencari 3 angka dari 6 kemungkinan. Sehingga rumusnya hanya 6 kombinasi 3. Sehingga 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3, 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian seperti biasa 6 faktorial kita pecah, 3 faktorial kali 4 kali 5 kali 6 dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial, dimana 3 faktorial ini bisa kita coret, 6 juga kita coret dengan 3 faktorial, sehingga menghasilkan hanya 4 kali 5, sehingga hasilnya adalah 20. Sehingga untuk kemungkinan yang 3 digit ada 20 kemungkinan. Sekarang kita beralih ke yang 4 digit ya. 4 digit. Untuk 4 digit juga perlu diperhatikan bahwa 4 digit di sini hanya antara 1000 sampai 2026. Sehingga angka depannya hanya mungkin 1 dan 2. Ya. Sehingga tidak bisa kita ambil semuanya, satu pun sudah diplot di depan. Ya. Jadi 1 sekian sekian sekian. Sehingga dari 4 digit ini 1 sudah diambil sehingga tersisa 3 digit. Ya. Jadi 3 digit ini kita ambil dari angka berapa? Misalkan saya pakai kotak di sini. 3 digit ini 1, 2, 3 kita bisa ambil dari 2, 3 sampai 9. Sehingga ada 8 angka yang bisa sebagai pilihan untuk diambil. Ya, sama dengan yang 3 digit, kita cuma ambil 3 dari 8. Sehingga rumusnya 8 kombinasi 3. 8 faktorial dibagi 8 min 3 faktorial, 5 faktorial. Dikali 3 faktorial.
8 faktorial kita pisahkan jadi 5 faktorial kali 6 kali 7 kali 8 dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial, dimana 5 faktorial coret, 6 juga coret dengan 3 faktorial, sehingga hasilnya 7 kali 8 56 ya. Kemudian kenapa yang angka 2 tidak masuk? Karena 2026 dari susunannya aja 2026 itu 2 terus kosong, itu sudah salah. Kan itu rutenya turun bukan naik. Jadi 2000 sampai 2026 tidak ada 4 digit dalam urutan yang naik. Ya, sehingga kita hanya mungkin untuk mencari yang 1000 sampai 1999. Sehingga cukup sampai di sini, sehingga totalnya tinggal dijumlah 20 ditambah 56. Sehingga hasil akhirnya adalah 76. Inilah jawabannya ya untuk nomor 5. Baik teman-teman, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke nomor 6. Baik teman-teman, kita beranjak ke soal nomor 6 ya, dimana dalam soal nomor 6 ada sebuah deret bilangan ya dari A1 hingga A2026, dimana suatu angka tersebut ya mulai dari A3 itu merupakan sisa pembagian dari jumlah dua bilangan sebelumnya dengan 3 ya. Jadi AN adalah sisa pembagian dari jumlah AN-1 dan AN-2 dengan 3 ya. Kemudian pertanyaannya berapakah jumlah A1 plus A2 dan seterusnya hingga A2026 ya. Mari kita bahas. Pertama, ini saya sudah sediakan deret bilangan A1 hingga A10 ya, akan saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan nilainya ya, karena pasti soal-soal seperti ini arahnya adalah kepada pola ya, pola yang berulang, tapi kita akan mencari tahu mulai di mana dia berulang ya, karena tidak mungkin kita mencari hingga A2026. Baik, untuk A1 dan A2 diketahui yaitu 0 dan 2, maka A3 adalah sisa pembagian dari jumlah 2 dan 0 dengan 3. 2 dan 0 dijumlah 2. Jadi A3 adalah 2 mod 3. Ini bagaimana? Ini cara untuk menulis sisa pembagian dari suatu bilangan dibagi suatu bilangan. Ya. 2 dibagi 3, sisanya 2. Jadi 2 mod 3 adalah 2. Kemudian untuk A4 adalah sisa pembagian dari 2 ditambah 2 dengan 3. Atau 4 mod 3. 4 dibagi 3, sisanya 1. Jadi 4 mod 3 adalah 1. Jadi sisanya saja yang ditulis. Begitu seterusnya. 2 tambah 1, 3 dibagi 3, sisanya 0. 1 tambah 0, 1 dibagi 3, sisanya 1. Dan seterusnya. Hingga didapatkan pola seperti ini, sampai ketemu angka yang mirip lagi yang dengan yang pertama, 0 dan 2. Yaitu 0 dan 2. Yaitu ada di A9 dan 10. Sehingga jika kita teruskan A11, A12 akan menjadi pola yang sama, berulang. Sehingga kesimpulannya dia akan berulang hingga ke A8. Ya, setiap 8 bilangan dia akan berulang ya, sehingga kita baiknya jumlahkan dulu dari A1 sampai A8 ya. Kalau kita jumlahkan ini 0, 2, 2, 1, 5, 6, 7, 9, jadi jumlahnya 9. Kemudian kita ke soal ya. Soal ditanyakan berapa A1 plus A2 plus terusnya, ini saya tulis sampai A2024 plus A2025 plus A2026, begitu ya. Nah, karena berulang setiap 8, kita cari tahu saja berapa kali pola berulang, sehingga tinggal 2026 dibagi 8. Ternyata paling banyak hasilnya adalah 253, karena 2000 bagi 8 250, 26 dibagi 8 paling banyak dapatnya 3, karena 3 kali 8 24, sisanya 2 ya, ini sama dengan 2/8, misalkan seperti itu. Sehingga untuk 2024 pertama ini sampai sini ada sebanyak 253 kali jumlah dari 8 ini kali 9, begitu ya, karena untuk setiap 8 angka yang sebagai patokan berulang jumlahnya 9. Berarti ini 253 kali 9. Kemudian sisanya A2025, A2026 ini akan sama menjadi A9 dan A10. Atau kembali lagi ke A1 dan A2. Yaitu kita tambahkan 0,
ditambahkan 2. Ya, sehingga kita sudah hampir ketemu jawabannya. Ya, kalau 250 kalikan 9, 2250. Dikali 3 ditambah 27. 27 ditambah 2, 29. Sehingga hasilnya menjadi 2279. Begitu. Itu jumlahnya A1 hingga A2026. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut saja ke soal nomor 7. Oke, baik teman-teman, kita ke nomor 7. Nomor 7 di soal dinyatakan bahwa ada sebuah deret 8 angka yang akan menjadi sandi ya untuk membuka sebuah kotak di mana terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana harus sudah ada syarat bahwa dia meminta 1 angka 1 dan 4 angka 2, sehingga hanya 3 slot tersisa ya. Pertanyaannya, berapakah kemungkinan kombinasi 8 angka tersebut yang bisa menjadi sandi? Baik, kita bahas ya. Oke, pertama, di soal tidak dinyatakan bahwa angka harus berbeda ya, 3 angka sisanya harus berbeda, sehingga bebas, bisa sama, bisa berbeda. Oke, jadi kita simulasikan bagaimana kalau 3-3-nya sama, atau hanya 2 yang sama, atau bahkan tidak ada satupun yang sama ya. Sehingga patokannya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini set bilangan yang bisa dipakai. Sedangkan sudah ada misalkan 1, 2, 2, 2, 2, tinggal sisa 3 bilangan ya. Kita fokus ke 3 bilangan ini. Kemungkinan pertama semuanya sama, ketiganya sama ya, berarti bisa sisanya 3, 3, 3, 4, 4, 4, dan 5, 5, 5 ya, karena angka 1 dan 2 sudah tidak boleh dipakai lagi ya, hanya exactly 1 ya, tepat 1 dan tepat 4 angka 2, sisanya tidak boleh dipakai lagi. Baik, ini ada 3. Nah, oke, sedangkan ketika misalkan 3, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Nah, untuk kemungkinan pertama, itu 3, 3, 3, akan menjadi 8 deret angka, di mana ada 4 yang sama. Maaf, ini kurang 1, 2-nya saya tambahkan di sini saja. Nah, 4 angka 2 dan 3 angka 3 dari 8 objek. Teman-teman pasti sudah tahu, untuk mengatur 8 objek di mana ada 4 yang sama dan 3 yang sama, tinggal 8 faktorial dibagi 4 faktorial, karena ini 4, dikali, ini ada 3. Nah, begitu. Ya, teman-teman sudah paham, ini pasti 8 faktorial itu 4 faktorial, dikali 5, dikali 6, dikali 7, dikali 8. Gitu ya, dibagi 4 faktorial, dikali 3 faktorial 6. Jadi kita coret 4 faktorial, 6 juga kita coret, tinggal 5 kali 7 kali 8. 5 kali 8 40, 40 dikali 7 berapa teman-teman? 280 ya. Jadi untuk 333 saja 480, 280. Sehingga untuk 3 kemungkinan totalnya adalah 3 dikali 280, sehingga menghasilkan angka berapa teman-teman? 840 ya. Itu untuk kemungkinan pertama, di mana ketiganya sama ya. Kita coba kemungkinan ke 2, di mana hanya 2 yang sama ya. Kalau 2 yang sama, saya ganti ya screen-nya ya. Tadi ingat hasilnya 840 untuk kemungkinan pertama. Saya akan hapus dulu. Ketiganya sama, 840. Sekarang hanya 2 yang sama. Kemungkinannya berarti kita list saja ya, karena kemungkinannya nggak banyak, kita list saja. 3, 3, 4, 3, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 3, kemudian 5, 5, 3,
5, 5, 4. Hanya ini kemungkinannya, ada 6 ya. Ada 6. Kemudian kita misalkan case pertama 3, 3, 4 ya. Kita coba 3, 3, 4. Jadi 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Ini 8. Nah, berapa cara untuk mengacak ini ya? Ada berapa kemungkinan kombinasi yang terjadi? Sama seperti tadi, 8 objek berarti 8 faktorial dibagi yang sama 4 faktorial. Ini ada 2 faktorial ya. 8 faktorial seperti biasa, 4 faktorial dikali 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dibagi 4 faktorial dikali 2. 4 faktorial kita coret, 2 mungkin kita bisa coret dengan 6 boleh, jadi 3. Jadi 5 kali 3 15, 15 dikali 8 sama dengan 120. 120 dikali 7. Berapa teman-teman? 120 dikali 7, 840. Itu baru satu kemungkinan yang ini. Berarti kalau ada 6, totalnya adalah 6 kali 840. Jadi berapa teman-teman? 6 kali 800, 4.800. Kemudian 40 dikalikan 6, 240. Sehingga dapatlah 5.040. Untuk yang hanya 2 yang sama. Oke, kita lanjut yang kemungkinan ketiga, di mana tidak ada satupun yang sama. Diingat ya, ini 5.040. Saya hapus. Ini menjadi 5.040. Nah, kita kemungkinan yang ketiga, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Nanti kita lihat berapa ya. Berarti acak saja. Contoh 1, 2, 2. Maksud sini aja. Tekan 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Sehingga menjadi berapa teman-teman? Tinggal 8 faktorial dibagi yang sama cuma ini 4. Dibagi 4 faktorial. Nah, 8 faktorial seperti biasa kita ubah menjadi 4 faktorial dikali berapa? 5 dikali 6 dikali 7 dikali 8 dibagi 4 faktorial. Kita coret menghasilkan 5 kali 6 30. 30 dikali 7 210. 210 dikalikan 8 1680. Begitu teman-teman. Jadi ini 1680. Kalau kita jumlah, jumlahnya 7.560. Ya, teman. Demikian pembahasan soal untuk nomor 7. Kita lanjut pembahasan untuk soal nomor 8. Ya, baik teman-teman. Untuk soal nomor 8, soal menyediakan dua buah persamaan, 3 variabel, di mana P ditambah Q ditambah R sama dengan 26. PQ ditambah QR ditambah PR sama dengan 191. Pertanyaannya, berapakah nilai dari P, Q, R atau P kali Q kali R? Baik, kita mulai ya. Oh ya, yang perlu diperhatikan bahwa P dan Q dan R adalah bilangan prima. Itu penting ya. Jadi teman-teman harus mengidentifikasi atau memperhatikan hal-hal yang justru penting dalam soal yang tidak ada di persamaan, hanya ada di keterangan bahwa bilangan itu bilangan prima kah, bilangan bulat kah, atau rasional kah, ya. Itu juga bisa menjadi petunjuk. Baik, yang pertama kita melihat P ditambah Q ditambah R sama dengan 26. 3 buah bilangan prima jumlahnya 26, ya. Andai pun kita mengabaikan bilangan prima sejenak, kalau ada 3 buah bilangan jumlahnya bilangan genap, maka ini harus genap semua atau 2 ganjil, 1 genap. Tidak mungkin semuanya ganjil, karena semuanya ganjil di jumlah pasti ganjil. Ya, kalau semuanya genap juga tidak mungkin, karena tidak mungkin ada 3 bilangan prima sekaligus. Karena bilangan genap yang prima cuma 1, yaitu 2. Jadi kemungkinan untuk 3 kombinasi bilangan ini adalah 1 genap, 2 ganjil. Ya, hanya itu kemungkinannya. Sehingga salah satunya pasti 2. Karena bilangan prima yang genap cuma 1, yaitu 2. Misalkan P-nya yang sama dengan 2, ya. Sehingga
kita bisa turunkan ke sini. 2 plus Q plus R sama dengan 26. Kita punya Q plus R sama dengan 26. Maaf, 24. 26 dikurangi 2, 24. Kemudian kita ubah juga bentuk ini, ya, karena P-nya kita sudah dapat 2, kita masukkan ini menjadi 2Q plus QR plus 2R sama dengan 191. Kita kumpulkan, ya, yang ada Q dengan Q, kemudian R dengan R. Kemudian kita punya Q-nya, 2-nya dikeluarin saja, 2Q plus R. Nah, ditambah QR 191. Ya, teman-teman. Kemudian berapa Q ditambah R? Q ditambah R tadi kita dapat 24. Jadi 2 kali 24 48. Jadi 48 ditambah QR sama dengan 191. Dimana kita sudah dapatkan berarti QR sama dengan 191 dikurangi 48 menghasilkan angka berapa, teman-teman? 143. Begitu. Sudah, kita sudah sangat dekat dengan jawaban. QR-nya 143 berarti P dikali Q dikali R sama dengan 143 dikali 2 sama dengan 286. Inilah jawabannya. Nilai dari PQR. Kalau mau dijabarkan lagi, QR sama dengan 143, maka kita bisa buat ini perkalian dua bilangan prima, ya. Dimana Q misalkan sama dengan 11, R-nya bisa sama dengan berapa? 13. Karena 11 kali 13, 143. Ya, soal ini sebenarnya cukup sederhana. Ya, demikian pembahasan untuk soal nomor 8, sekaligus mengakhiri video ini. Kita akan lanjut tentunya untuk video soal nomor 9 dan seterusnya. Ya, oleh karena itu jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan update-nya. Ya, sampai jumpa.